Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana kabarnya? Ada cerita apa ini Pak? Dari SMP satu Atap satu Candipuro. Alhamdulillah saya baik Bu. Tapi ya begitulah Bu. Kaitannya dengan tugas saya mengajar di SMP 1 Atap 1 Candipuro itu masih ada kendala Bu. Terutama dalam hal peningkatan karakter baik pada siswa. Oh, begitu ya Pak. Ya sudah, kalau begitu mari kita bahas dalam kegiatan kucing kali ini. Mari kita berfokus untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Teguh. Jadi, hal apa yang ingin Pak Teguh capai dalam kegiatan kucing kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini Bu, saya ingin bisa menemukan langkah-langkah konkret untuk membangun karakter baik yang ada pada siswa saya itu Bu. Karena jujur saja Bu, saya bingung. Saya merasa sudah maksimal untuk membangun karakter siswa, tapi sampai sekarang kok saya melihat masih banyak Bu siswa saya yang masih berkata kasar, tidak santun, terus bajunya tidak rapi, seperti itu Bu. Oh, memang karakter apa yang mau Pak Teguh bangun di dalam diri siswa? Ya itu tadi Bu, saya ingin berfokus pada 4 karakter Bu. Yang pertama, siswa bisa bertutur kata yang santun, sikapnya terhadap guru, terhadap teman juga sopan, berpakaian dengan rapi, dan saat jam sholat duhur mereka secara tertib berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu Bu. Oh iya, eh, empat ya Pak, empat karakternya itu ada sopan, rapi, rajin, terus taat beribadah, begitu ya Pak ya. Iya Bu. Sejauh ini bagaimana kondisi di sana Pak? Ya sebagian memang sudah baik Bu, tapi masih ada yang belum. Bahkan masih ada Bu yang terbiasa untuk berkata kasar. Misalnya Bu, saat mereka kaget atau saat mereka kesal dengan temannya gitu Bu. Maka kata-kata yang keluar dari mulut siswa itu adalah kata-kata yang kasar gitu Bu, umpatan. Tidak jarang juga mereka itu menyebut yaitu Bu nama-nama hewan gitu untuk mengungkapkan kekesalannya itu. Nah, itu yang membuat kami itu sebagai guru merasa miris gitu. Wah, mengerikan ya Pak ya, bicaranya sampai kasar seperti itu. Iya. Eh, Sejak kapan itu Pak siswa bersikap seperti itu? Ya, kalau seingat saya sejak saya masuk dan bertugas di sekolah itu ya hal-hal seperti itu sudah ada sih Bu. Ya awalnya memang parah lah, sekarang sudah mulai berkurang, tapi memang sampai sekarang ini masih belum sampai tahap yang membanggakan lah gitu Bu bagi saya sebagai guru. Artinya masih banyak yang ingin saya lakukan supaya ya seluruh anak di sekolah itu bisa bersikap sopan, karakternya baik gitu Bu. Oke, baik. Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, menurut Pak Teguh, saat ini siswa Pak Teguh sudah ada di skala berapa untuk mencapai karakter santunnya? Kalau menurut saya sekarang ini mereka masih di angka 6 ya Bu ya. Masih rendah lah. Apa yang sudah Pak Teguh lakukan? Sebetulnya banyak sih Bu yang sudah dilakukan ya. Misalnya sudah menegur atau siswa itu sudah dipanggil, dinasehati, diberi arahan gitu Bu. Bahkan Bapak Ibu guru juga di sekolah sudah memberi contoh untuk bertutur santun tuh yang seperti ini gitu sudah. Atau malah misalnya di tingkat yang lebih ekstrim ketika ada siswa yang sudah kelewatan banget gitu Bu ya, ngomongnya tidak santun sekali di depan guru. Itu kami sudah memberikan konsekuensi gitu supaya siswa itu bisa berubah. Tapi ya pada kenyataannya sampai sekarang masih belum juga tuh Bu, masih banyak yang bersikap kasar seperti itu. Wah, sebetulnya langkah-langkah yang diambil oleh Pak Teguh sudah sangat baik ya. Cuma memang belum ada perubahan yang signifikan. Adakah kelemahan dari langkah yang sudah Bapak buat itu? Sehingga sampai sekarang Bapak merasa siswa Bapak tuh masih belum menunjukkan perubahan dalam hal karakter positifnya. Ya kalau berbicara soal kekurangan atau kelemahan, sepertinya ada sih Bu. Salah satu kekurangan dari upaya itu adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara sesama rekan-rekan guru Bu. Sehingga kadang-kadang saya merasa ketegasan kepada siswa itu
hanya pada satu atau dua orang guru saja, Bu. Jadi siswa itu merasa takut kepada satu atau dua orang guru. Ketika gurunya sudah nggak ada, yang itu ya sudah keluar lagi bajunya, ngomongnya kasar lagi begitu, Bu. Jadi kurang koordinasinya. Oh, betul juga itu, Pak ya. Memang koordinasi dengan rekan sesama guru itu penting sekali. Rencana Bapak bagaimana? Nah, itu Bu, saya berencana mau menyusun program yang lebih konkret, Bu. Yaitu dengan membuat jadwal kegiatan yang memungkinkan untuk siswa itu belajar bertutur kata dengan santun, Bu. Misalnya ada program menyapa guru dan teman-teman di pagi hari, atau misalnya program diskusi gitu, Bu, di akhir pekan yang memungkinkan siswa itu untuk saling bertukar pikiran dengan bahasa yang santun gitu, Bu. Wow, program yang sangat bagus sekali itu, Pak. Coba, Pak, ada lagi tidak program yang mungkin dilakukan agar siswa terus meningkatkan komitmen mereka untuk belajar bertutur kata dengan yang santun? Hmm, apa ya, Bu? Mungkin gini, pemasangan poster. Nah, yang mengajak siswa supaya bertutur kata santun gitu, Bu. Nanti poster itu ditempel di dinding, di mading sekolah supaya siswa itu sambil lewat melihat, mungkin mereka akan langsung teringat, Bu, ya, supaya bertutur santun gitu mungkin, Bu. Nah, betul sekali itu, Pak. Itu maksud saya. Harus ada program yang juga menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka melaksanakan hal itu dengan kondisi hati yang gembira. Betul ya, Bu, ya. Saya kira perlu juga, Bu, memanfaatkan kebiasaan siswa untuk bermain HP dengan cara meminta mereka secara berkala gitu ya, membuat poster yang dipublikasikan di mading atau di sosial media sekolah, Bu. Kalau perlu mungkin diadakan lomba, lomba membuat poster gitu ya, Bu, ya. Sepakat, Pak. Lalu, komitmen apa nih yang akan dibentuk seperti apa nih menurut Bapak? Komitmen saya adalah melaksanakan program itu dengan maksimal, Bu. Jadi strateginya melibatkan guru-guru dan juga kepala sekolah tentunya supaya program-program tadi dan tujuannya itu bisa tercapai, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi kapan nih Pak Teguh akan mulai melaksanakan program ini? Harus secepatnya nih, Bu. Saya kira dalam pekan ini mungkin saya akan langsung memulai, Bu. Dengan langkah awalnya berkoordinasi dengan rekan guru-guru, kemudian juga dengan kepala sekolah tentunya. Wah, keren sekali. Kira-kira Pak Teguh perlu bantuan dari siapa nih agar program ini bisa terlaksana? Hmm, Tentu dari semua warga sekolah ya, Bu, ya. Terutama dari rekan sesama guru, kepala sekolah. Selain itu saya juga mau membangun kerjasama dengan orang tua siswa, Bu, atau wali, supaya nanti program-program yang dibuat di sekolah ini itu ditindaklanjuti di rumah gitu, Bu. Jadi jangan sampai siswa di rumah di sekolah sudah belajar untuk ngomong santun, sopan, tapi ketika di rumah dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya. Iya, betul sekali ya Pak ya. Kadang-kadang kita sudah ajarkan di sekolah, ternyata di rumahnya kurang Iya, perhatian gitu dengan betul. bicaranya yang masih kurang sopan begitu ya. Oke, tadi kan Pak Teguh sudah membuat penilaian nih untuk pengembangan karakter siswa di sekolah Pak Teguh. Nah, target Pak Teguh setelah semua program ini dilaksanakan ada di angka berapa nanti, Pak? Sebetulnya saya cukup optimis ya, Bu, ya, untuk memasang target di angka 9, Bu. Karena saya sudah memahami potensi dan juga kelebihan yang ada di sekolah saya, Bu. Dengan usaha dan kerjasama yang baik antara saya, kepala sekolah, rekan guru, dan juga orang tua siswa, saya yakin, Bu, perubahan karakter pada diri siswa itu akan meningkat. Wah, luar biasa. Baik, Pak Teguh, karena kita sudah ada di penghujung kegiatan kucing, saya ingin Pak Teguh menyimpulkan hal-hal apa sih yang sudah didapatkan hari ini. Iya, Bu, terima kasih sebelumnya, Bu, ya. Saya merasa senang sekali dan bersyukur punya kesempatan untuk melakukan kegiatan coaching ini dengan Bu Dina. Ada banyak banget, Bu, yang saya peroleh dari kegiatan ini, Bu. Kebimbangan saya nih, Bu, terutama mengenai masalah karakter siswa ini akhirnya terjawab, Bu. Saya sudah menemukan tuh langkah-langkah konkret supaya masalah karakter ini bisa terselesaikan. Ya tadi, Bu, dengan berkoordinasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, menyusun program yang terstruktur, program-program yang menyenangkan dan disukai oleh siswa gitu. Terima kasih ya, Bu.
Iya, sama-sama Pak Teguh. Benar sekali Pak Teguh. Saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Karena waktunya sudah habis, kita akan bertemu lagi di sesi coaching berikutnya ya Pak. Iya, Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya sudah tidak sabar nih nanti ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Teguh untuk minggu depan. Eh, Sekian ya Pak dari sesi coaching ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bergantian ya Bu ya. Sekarang kita berganti Ya, peran. Saya jadi coachnya ya Bu ya. Bisa kita mulai Bu? siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dina. Selamat sore. Maaf Pak, ini kok keluar stop recordingnya ini? Apa biarin aja? Oh, jangan diklik, biarin aja. Kan lanjut aja nanti biar jadi satu file. Ulang Pak ya. Nggak apa lanjut ya. Ini masih direkam kok, being recorded. Nah, Saya ulangi ya Bu ya. Sampai 4.50 lah paling dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dina. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Teguh. Selamat sore. Apa kabar Bu Dina? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Teguh gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya. Maaf mengganggu waktunya nih Pak. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya rasakan hari ini. Boleh, boleh. Apa nih Bu yang mau diceritakan? Begini Pak, saya ada sedikit masalah tentang murid saya. Jadi ada murid saya yang malas-malasan Pak, tidak antusias saat pembelajaran saya, tidak semangat belajar, tidak fokus, dan tidak disiplin saat mengumpulkan tugas. Motivasi belajarnya sangat rendah karena selama ini saya lihat mungkin selalu sering memainkan HP-nya gitu ya Pak, bermain HP gitu ya Pak ya. Hal ini saya rasa menyebabkan motivasi belajar anak itu menjadi menurun gitu, jadi berkurang gitu Pak. Oh, gitu ya Bu. Menarik sih Bu ini untuk dibahas ya. Tapi karena memang waktu kita untuk coaching ini nggak panjang, jadi saya langsung mau tanya nih kepada Bu Dina. Untuk sesi coaching kali ini apa yang ingin Bu Dina capai Bu? Yang ingin Bu Dina dapatkan tuh apa? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan ini. Dari permasalahan murid saya ini yang kurang berantusias dalam pembelajaran, tidak memiliki motivasi belajar, dan anak-anak ini sering menggunakan HP-nya tetapi tidak menggunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Jadi nanti di akhir percakapan ini Bu Dina harapannya bisa mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahan yang tentang anak kurang antusias itu ya Bu ya. Hmm. Iya, Pak. Saya ingin, Pak, anak-anak didik saya itu antusias dalam pembelajaran, aktif, disiplin, saat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan saya juga ingin anak-anak itu dapat menggunakan HP-nya dalam pembelajaran, Pak. Sehingga HP itu boleh digunakan saat pembelajaran, tapi untuk belajar gitu, untuk menunjang pembelajaran, misalnya untuk mencari materi-materi pembelajaran, untuk mengerjakan tugas-tugas gitu, untuk mencari tugas-tugas. Jadi saya setuju dengan HP sebenarnya dalam pembelajaran begitu, Pak. Gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau dari pengamatan Bu Dina nih, jadi yang dikatakan siswa itu antusias, siswa itu punya motivasi belajar yang tinggi, itu yang seperti apa Bu? Em, Siswa yang dikatakan memiliki antusias dan motivasi belajar yang tinggi itu ya siswa yang aktif gitu Pak, bersemangat untuk belajar gitu dalam pembelajaran, aktif bertanya,
kemudian saat kegiatan-kegiatan itu aktif gitu, tidak vakum, tidak sibuk dengan eh, kesibukannya sendiri atau tidak memperhatikan atau hanya berdiam saja. Saya ingin siswa itu aktif gitu, eh, menarik gitu, melihat apa yang saya sampaikan gitu, tertarik dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Mhm. Jadi kira-kira apa saja Bu yang bisa membuat siswa itu antusias dalam pembelajaran yang Bu Dina berikan? Menurut saya mungkin murid-murid ini meningkatkan pembelajaran dengan kegiatan yang asik, mungkin ya Pak, kemudian menyenangkan, eh, dan tidak monoton mungkin ya Pak. Ya, Jadi ya, kalau saya terlalu banyak menyampaikan materi kepada anak-anak, malah anak-anak itu sibuk sendiri, ya, tidak berfokus kepada saya. Jadi malah kalau saya menyampaikan materi terlalu panjang, dia hanya mengobrol dengan temannya gitu, ya, ya, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu. Bahkan ada yang malah asik pemain HP. Nah, saya juga tidak tahu itu dia membuka apa materi atau media-media sosial yang lain di handphone itu. Justru kalau saya terlalu banyak menyampaikan materi, malah anak-anak itu tidak memperhatikan saya gitu, Pak. Mungkin harus pembelajaran yang asik begitu ya, Pak, yang menarik, yang tidak monoton seperti itu. maaf Bu Dina tadi ada kendala sinyal sedikit. Kita lanjut ya. Jadi yang diinginkan Bu Dina itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang asik, yang tidak monoton begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, apa aja sih yang bisa dilakukan Bu untuk membuat pembelajaran supaya bisa asik, menyenangkan gitu, tidak monoton gitu. Hmm, menurut saya mungkin pembelajaran yang berpusat pada murid, mungkin ya Pak ya. Sepertinya kalau kita pusatkan pembelajaran pada murid tuh anak-anak akan antusias, aktif, kemudian berusaha untuk belajar, mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian saya akan mungkin membuat ide-ide yang lebih kreatif lagi, mungkin Pak dalam pembelajaran saya. Misalnya seperti membuat games, ice breaking, eh, agar anak-anak itu tidak apa ya, tidak vakum, bisa aktif gitu, antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan begitu ya Pak ya. Kemudian atau saya juga akan menerapkan eh, pembelajaran menggunakan handphone mungkin Pak ya. Jadi dari handphone itu saya bisa terapkan anak-anak itu untuk belajar melalui handphone, misalnya dalam tugas, misalnya puisi, misalnya seperti itu ya Pak. Jadi nanti anak-anak itu boleh tuh yang suka eh, belajar menggunakan handphone bisa membuat tugas-tugasnya itu melalui video misalnya yang bisa ditayangkan di media-media sosial di TikTok, Facebook dan lain-lain. Kemudian kalau yang suka membaca mungkin bisa menulis puisinya atau membuat puisinya sendiri. Nah, seperti itu, membuat karangan, atau bisa juga membuat lagu. Jadi, pembelajarannya tidak hanya berfokus pada buku, begitu Pak ya. Saya jadi ingin sepertinya tertarik dengan HP juga, jadi anak-anak itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu eh, melalui media sosial gitu, agar anak-anak juga lebih tertarik. Nah, kemudian mungkin namanya anak pasti berbeda-beda ya Pak ya. Mungkin nggak semuanya juga yang suka handphone begitu ya. Mungkin ada juga yang suka membaca atau yang suka bergerak. Nah, itu nanti saya pikirkan juga itu gimana anak-anak itu uh, tetap
antusias gitu, belajar, bersemangat untuk belajar apa dengan materi apa yang saya sampaikan begitu. Jadi nanti saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya seperti itu, sepertinya Pak. Wih, itu bagus banget loh Bu. Selain menyenangkan, itu juga bisa memancing kreativitas siswa ya Bu ya. Wah bagus. Terus apa nih Bu? Jadi komitmen Ibu nih yang akan Ibu lakukan apa? Komitmen yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mungkin ya Pak ya. Membuat pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Kemudian anak-anak itu mampu menguasai materi dan memilih sumber belajar masing-masing seperti itu, Pak. Iya, saya setuju sekali itu Bu. Nah jadi nanti setelah melakukan upaya tersebut ya Bu ya, kira-kira nih ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya itu anak-anak itu antusias dalam pembelajaran, aktif itu menguasai materi dan mengumpulkan tugas tepat waktu yang tadinya menurut saya antusias anak-anak itu di skala 6 bisa bertahap gitu Pak. Jadi naik menjadi eh, 8 atau 9 gitu. Eh, Amin. gitu Iya Pak. iya. Kemudian nih dari beberapa ide yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu lakukan tadi, ada tidak Bu yang terlibat? Dalam berkolaborasi dengan rekan yang Ada Pak. mengajar di kelas Madana. Jadi nanti saya minta bantuan kepada operator ya untuk membantu menyiapkan media, mungkin media-medianya gitu Pak, agar karena mungkin dia yang lebih menguasai gitu Pak, jadi bisa membantu saya gitu. Iya Bu. Jadi kira-kira rencana itu kapan Bu dilaksanakan? Ya rencananya akan saya lakukan segera Pak. Nah, minggu-minggu ini kan insya Allah eh, Selasa, hari Selasa, saya akan ada pembelajaran nih Pak di dalam kelas. Nah, insya Allah saya akan terapkan eh, rencana-rencana itu segera. Baik Ibu. Wah bagus banget. Kita sudah di penghujung kegiatan coaching nih Bu. Jadi apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini? eh ya, yang saya dapatkan di obrolan ini adalah pencerahan ini dari Bapak Teguh. Ya, saya jadi eh, terinspirasi, tercerahkan ya. Yang tadinya saya itu bingung Pak harus berbuat bagaimana supaya murid-murid saya ini bersemangat belajarnya, kemudian antusias dalam pembelajarannya. Eh, Setelah eh, coaching dengan Pak Teguh ini, alhamdulillah gitu saya mendapatkan pencerahan gitu. Sekarang saya sudah mendapatkan solusinya. Eh, Terima kasih banyak ya Pak ya. Eh, sudah memberikan inspirasi dan pencerahan untuk saya. Jadi saya harus eh, jadi saya tahu gitu bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran-pembelajaran kepada murid saya untuk lebih baik lagi. Ini ya sama-sama Ibu. Kalau gitu sesi coaching kita kali ini kita akhiri ya Bu ya. Semoga ada manfaatnya untuk Ibu, untuk saya juga. Saya tidak sabar untuk melihat progres nanti yang akan Ibu tunjukkan di kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bu Dina ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.